Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Bayangkan, Anda bekerja 18 jam sehari, tanpa upah, tanpa makan yang layak, dan saat malam tiba, tempat tidur Anda bukanlah kasur empuk, melainkan lantai dingin di area jemuran yang terkunci dari luar. Ini bukan cerita fiksi abad pertengahan, ini adalah kenyataan pahit yang merenggut nyawa Sunarsih, seorang remaja 15 tahun di Surabaya. Sunarsih hanyalah satu dari ribuan potret buram pekerja rumah tangga di Indonesia yang selama puluhan tahun dianggap invisible atau tak kasat mata oleh hukum. Tahukah Anda, selama 22 tahun, para pahlawan domestik ini berteriak meminta perlindungan. Namun suara mereka hanya memantul di tembok kokoh gedung DPR. Mengapa sebuah undang-undang yang melindungi nyawa manusia bisa mangkrak lebih lama dari usia rata-rata lulusan sarjana? Hari ini, sejarah itu berubah. Duka 22 tahun resmi berakhir. Kilas balik darah dan air mata. Kita tarik mundur ke tahun 2001. Kematian Sunarsih menjadi tamparan keras bagi kemanusiaan kita. Bayangkan, ia bukan sekadar bekerja, ia adalah korban perdagangan orang yang dipaksa tunduk di bawah kekejaman majikan. Ironisnya, sang majikan sempat lolos dari jeratan hukum yang adil. Tragedi inilah yang kemudian memicu lahirnya Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional setiap 15 Februari. Tapi, apakah setelah ada hari peringatan kekerasan berhenti? Ternyata tidak. Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, JALA PRT, mencatat 1.635 kasus multi kekerasan terhadap PRT yang berakibat fatal selama 2017 sampai 2022. Selain itu, terdapat 2.021 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 1.609 kasus kekerasan ekonomi. PRT kita sering dianggap inferior, warga kelas 2 yang bahkan untuk duduk di kursi yang sama dengan majikannya saja dilarang. Mereka manusia, bukan inventaris rumah tangga. Labirin birokrasi, 22 tahun yang mangkrak. Mari kita bedah sejarahnya. Mengapa RUU PPRT ini memegang rekor sebagai salah satu RUU paling lama yang tidur di meja legislatif? Perjalanannya dimulai sejak era Presiden Megawati di tahun 2004. Saat itu, JALA PRT sudah mulai mengetuk pintu DPR. Hasilnya, nihil, masuk prolegnas, tapi hanya jadi pajangan. Masuk ke era SBY. Dari 2009 sampai 2014, nasib RUU ini seperti bola pingpong. Keluar masuk daftar prioritas, sempat dibahas di Komisi 9, lalu mental lagi di Badan Legislasi. 1 dekade berlalu tanpa kepastian. Memasuki era Jokowi, penantian panjang ini berlanjut. Meski tekanan publik menguat dan Kemenaker mulai mendorong di tahun 2022, prosesnya tetap berliku. Hingga akhirnya, di bawah kepemimpinan baru era Prabowo dan transisi DPR RI saat ini, ketukan palu sidang paripurna itu akhirnya terdengar. Detik-detik kemenangan di ruang paripurna. Selasa, 21 April 2026. Tanggal ini akan dicatat dengan tinta emas.
Di dalam ruang rapat paripurna yang megah, palu diketuk, undang-undang PPRT resmi disahkan. Di luar gedung, hujan dan panas yang selama ini menemani perjuangan Jumiam, Ajeng dan Yunisri seolah menguap digantikan air mata bahagia. Yunisri, seorang PRT bercerita, di apartemen mewah, PRT dilarang menggunakan lift manusia dan dipaksa masuk ke lift barang. Seolah-olah harkat mereka lebih rendah dari sebuah kotak besi. Namun hari ini, payung hukum itu akhirnya terkembang lebar. Bedah 12 poin Undang-Undang PPRT. Lalu, apa saja yang berubah dengan adanya undang-undang ini? Jangan sampai kita hanya tahu namanya tanpa tahu isinya. Ada 12 butir krusial yang wajib Anda ketahui. Pertama, perlindungan kini berasas kekeluargaan, namun tetap menjunjung hak asasi dan kepastian hukum. Kedua, soal perekrutan. Kini bisa langsung atau lewat perusahaan resmi yang terdaftar secara legal, baik offline maupun online. Yang paling revolusioner, poin kelima, PPRT kini berhak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Tidak ada lagi cerita PPRT sakit tapi bingung biaya. Poin 9 juga tegas. Perusahaan penyalur dilarang keras memotong upah PPRT. Dan bagi mereka yang bekerja di bawah usia 18 tahun namun sudah terlanjur bekerja sebelum undang-undang ini sah, hak mereka tetap diakui dan dilindungi sebagai pengecualian. Ini adalah lompatan besar bagi perlindungan tenaga kerja informal kita. Kami diberikan oleh masyarakat PR untuk menyelesaikan beberapa undang-undang yang juga kami sudah janjikan kepada masyarakat. Hari ini kami menyelesaikan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang sudah 22 tahun kami selesaikan, dan masih ada beberapa undang-undang seperti undang-undang masyarakat adat, pemerintah juga akan selesaikan, dan masih ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang tenaga kerja yang kita juga mulai bahas, dan undang-undang perampasan aset. Nah, sehingga insya Allah tahun ini mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR. Hari ini kami menyelesaikan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang sudah 22 tahun. Ya, insya Allah selesai. 22 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Banyak sunarsih-sunarsih lain yang mungkin tak sempat melihat hari ini. Pengesahan Undang-Undang PPRT adalah kemenangan besar, tapi implementasinya adalah tantangan baru. Pemerintah punya waktu 1 tahun untuk menetapkan peraturan pelaksana. Tugas kita sekarang mengawal agar hukum ini tidak hanya tajam di atas kertas, tapi juga sakti di lapangan. Bagi pemerintah ini sebuah kebahagiaan karena seingat saya Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat hari yang lalu sesuai dengan tuntutan teman-teman dari seluruh serikat pekerja juga menyampaikan keinginan agar RUU ini bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah pimpinan DPR dan semua teman-teman di Balik bisa menyelesaikan. Tentu ini kebahagiaan bagi pemerintah. RUU ini akhirnya terwujud karena ini adalah usul inisiatif DPR. Tentu ini adalah satu kabar baik yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga, dan juga perlindungan sosial, bantuan sosial dari pemerintah yang menjadi hak dari pekerja rumah tangga. Penantian panjang selama 22 tahun terhadap RUU PPRT ini akhirnya bisa selesai disahkan pada hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah dengan cepat memberikan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah setelah RUU PPRT ini pada waktu yang lalu menjadi usul inisiatif DPR RI. Selamat kepada seluruh PRT. Terima kasih untuk para pejuang perempuan, organisasi sipil, dan Anda semua yang terus bersuara, karena pada akhirnya kemanusiaan tidak mengenal kasta. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.